Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Lestari dengan NIM 251101113, berasal dari kelas D semester 2. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS saya pada mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Pramarta. Tujuan pengerjaan UAS ini yaitu yang pertama yaitu untuk menyelesaikan dua soal uji statistik yang sudah diberikan oleh Bapak Eka. Yang pertama yaitu soal uji Chi-square, kemudian yang kedua yaitu soal uji T1 sampel. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menentukan hubungan atau perbedaan berdasarkan data yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu mengambil keputusan dari hipotesis. Soal yang pertama yaitu uji Chi kuadrat 2 kali 3, di mana soalnya yaitu seorang konselor sekolah menduga ada keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Dan kedisiplinan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Susunan tabel kontingensi 2 kali 3 ini berdasarkan data demi Anda. Lalu, uji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar dengan menggunakan taraf A atau 0,05. Pada penyelesaian soal pertama ini, saya menggunakan data sebagai berikut dengan tabel kontingensi seperti di layar, yaitu eh, jenis kelamin laki-laki dengan kedisiplinan yaitu rendahnya itu 10, kemudian sedangnya 12, dan tingginya 8, dengan total yaitu 30. Lalu yang perempuan yaitu kedisiplinannya itu yang rendah itu 8, kemudian sedangnya 14, dan tingginya 8, dengan total 30. Lalu total rendahnya yaitu 18, sedangnya 26, dan tingginya 16, dan total keseluruhan yaitu 60. Kemudian hipotesisnya yaitu HO, yaitu tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar. Kemudian H1 yaitu ada hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar. Kemudian ada frekuensi harapan, di mana frekuensi harapan atau FE dengan rumus seperti yang bisa dilihat pada layar, dengan rumus FE sama dengan total baris dikali total kolom strip N. Dengan laki-laki yaitu rendahnya seperti yang kita tahu totalnya itu tadi 30, dan tingkat kedisiplinan pada rendahnya yaitu 10. Maka kita masukkan rumus, mohon maaf, dengan total tingkat keseluruhan rendahnya yaitu 18. Maka kita masukkan 30 kali 18 per 60. Lalu kita hitung dan hasilnya 9. Kemudian pada tingkat sedang, dengan total 30, lalu 26-nya didapat dari total keseluruhan pada sedang ini, maka di strip 60, 60 ini didapat dari total keseluruhan di sini. Maka jika kita jumlahkan menjadi 13. Begitu seterusnya pada tinggi dan juga pada perempuan, di mana perempuan itu 30 kali 18, 30 didapat dari sini total dari perempuan, lalu 18 yaitu total dari rendahnya. Dan strip 60 didapat dari total keseluruhan. Maka didapat juga 9. Lalu dihitung untuk eh, dihitung pada sedang dan juga tinggi. Maka pada laki-laki, pada kedisiplinan rendahnya itu
mendapat 9, kemudian sedangnya yaitu 13, dan tingginya 8. Lalu pada jenis kelamin perempuan dengan kedisiplinan rendah mendapat 9, sedangnya 13, dan juga tingginya 8. Kemudian selanjutnya ada perhitungan tiap sel. Pada perhitungan tiap sel yaitu rumusnya X pangkat 2 sama dengan FO dalam kurung FO kurang FE dalam kurung pangkat 2 per FE. Jika kita masukkan rumusnya, seperti yang kita tahu, F, eh, FO-nya ini didapat pada tingkat rendah pada laki-laki, FO-nya ini didapat pada tabel yang sudah kita buat di sini, di mana pada jenis kelamin laki-laki, kemudian dengan kedisiplinan rendah yaitu 10, maka kita masukkan angka 10 pada FO-nya. Kemudian angka 9 didapat dari hasil kita berhitung pada frekuensi harapan tadi, di mana laki-laki pada tingkat kedisiplinan rendahnya yaitu 9. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu dalam kurung 10 kurang 9, kurung dipangkatkan 2 sesuai rumus, lalu per 9. FE 9 karena tadi kita mendapatkan eh, kedisiplinan rendah pada laki-laki yaitu 9. Maka sudah kita masukkan mendapatkan hasil 1/9, lalu dibagi dan hasilnya yaitu 0,111. Lalu untuk kedisiplinan sedangnya pada tingkat laki-laki juga sama, kita masukkan rumus sesuai yang sudah ditulis pada layar ini seperti yang bisa dilihat yaitu FO kurang FE dalam kurung pangkat 2 per FE. Di mana angka 12 ini kita dapat dari tabel pertama, tabel kontingensi yang telah kita buat. Di mana pada jenis kelamin laki-laki dengan tingkat kedisiplinan sedang ini yaitu 12. Maka kita masukkan rumus tersebut 12 ke dalam FO. Lalu dikurang 13, di mana angka 13 ini kita dapatkan dari menghitung frekuensi harapan tadi di mana pada jenis kelamin laki-laki, kemudian dengan tingkat kedisiplinan sedang yaitu 13. Hal ini juga berlaku pada tingkat tinggi perempuan, pada tingkat rendah, sedang, dan juga tinggi. Di mana pada perempuan dengan tingkat kedisiplinan rendahnya yaitu dengan FO8 dan FE9. Seperti yang kita lihat tadi, perempuan pada tingkat rendah dengan FE9 dan FO-nya 8. Lalu kita lakukan dengan hal yang sama pada tingkat sedang dan juga tinggi. Sehingga kita mendapatkan hasil bahwa jenis kelamin laki-laki dengan tingkat kedisiplinan rendah yaitu 0,111, kemudian pada kedisiplinan sedang yaitu 0,077, kemudian pada tingkat kedisiplinan tinggi yaitu 0, kemudian jenis kelamin perempuan dengan tingkat kedisiplinan rendah yaitu 0,111, kemudian pada tingkat kedisiplinan sedang 0,077 dan tingkat kedisiplinan tinggi yaitu 0. Kemudian yang keempat, yaitu kita menghitung Ci kuadrat hitung dan derajat bebas. Ci kuadrat hitung ini sesuai rumus yang telah diberikan oleh Bapak Eka pada PDF UAS tersebut bahwa X pangkat 2 sama dengan 0,111 ditambah 0,077 ditambah 0 ditambah 0,111 ditambah 0,077 ditambah 0. Dari mana kita mendapatkan angka-angka ini? Yaitu dari hasil perhitungan kita pada perhitungan tiap sel. Di mana kita mendapatkan 0,111, 0,077, mendapatkan 0, kemudian 0,11, 0,077, dan 0. Lalu kita jumlahkan, masukkan semua angka di sini, dan kita hitung.
Dan ada lebih baiknya jika menghitung dengan kalkulator supaya lebih akurat. Sehingga ketika kita menghitung C kuadrat hitung ini, X2 sama dengan 0,111 ditambah 0,077 ditambah 0 ditambah 0,11 ditambah 0,077 ditambah 0 menghasilkan X pangkat 2 sama dengan 0,376. Kemudian yang nomor 6 yaitu menghitung derajat bebas. Sesuai rumus yang sudah ada, rumus derajat bebas atau DB sama dengan baris dikurang 1 dalam kurung, lalu dikali dengan kolom kurang 1 dalam kurung. Lalu jika kita masukkan, hasilnya yaitu 2 kurang 1 dikali 3 kurang 1. Sesuai dari mana kita mendapatkan 2 dan juga 3 ini sesuai dengan tabel yang kita buat. Sehingga hasilnya yaitu 2. Jadi, C kuadrat hitungnya yaitu 0,376 dan derajat bebasnya yaitu 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung C kuadrat tabel dan hasilnya. Jadi, nilai dari C kuadrat tabelnya itu, seperti yang tadi kita telah bahas, yaitu taraf signifikasi, yaitu 0,05 seperti yang disebutkan pada soal pertama. Kemudian dengan derajat bebas, seperti yang sudah kita hitung tadi, menghasilkan 2, dan X pangkat 2 tabelnya yaitu 5,991. Nah, dari mana kita mendapatkan 5,991 ini? Itu dari tabel yang sudah ada secara resmi, di mana pada taraf signifikasi 0,05 dengan derajat bebas 2 itu berupa angka 5,991. Sehingga hasilnya, seperti yang sudah kita hitung tadi, X pangkat 2 hitung sama dengan 0,376, lalu X pangkat 2 tabel sama dengan 5,991, itu berarti bahwa 0,376 itu lebih kecil dari 5,991, sehingga hasilnya HO diterima. Kemudian kesimpulan dan interpretasinya. Karena tadi hasilnya menunjukkan bahwa HO itu diterima, maka kesimpulan uji ini tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Dan interpretasi dalam layanan bimbingan dan konseling ini, pada soal ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan belajar siswa itu tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Yang berarti baik siswa laki-laki maupun perempuan itu memiliki peluang yang relatif sama dalam kategori kedisiplinan yang ada, yaitu dengan 3 tingkat, yaitu rendah, sedang, maupun tinggi. Dan dalam konteks layanan bimbingan dan konseling, konselor itu tidak perlu membedakan strategi intervensi berdasarkan gender yang ada. Namun, eh, konteks layanan bimbingan konseling ini perlu fokus pada layanan yang lebih tepat diarahkan pada faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kedisiplinan belajar siswa, seperti melalui motivasi, lingkungan keluarga, dukungan manajemen waktu, dan kebiasaan belajar siswa yang terarah. Soal 2 yaitu uji T1 sampel. Menyatakan bahwa konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sebanyak 25 item dengan 4 skala. Standar capaian yang ditetapkan sekolah adalah rata-rata 75%. Konselor ingin menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan berbeda secara signifikan dari standar tersebut. Gunakan 12 skor data dummy Anda. Lalu uji pada taraf A sama dengan 0,05 dengan uji dua pihak. Penyelesaiannya pada pertama yaitu hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata sama dengan 75. Sedangkan hipotesis alternatif atau hipotesis 1 yaitu tidak sama dengan 75.
Kemudian yang kedua yaitu data skor dan tabel bantu. Data skor dan tabel bantu sebagai berikut dengan data skor yaitu 78, 72, 75, 80, 69, 74, 77, 73, 81, 76, 70, dan 79. Dengan N sama dengan total yaitu 12. Bisa dilihat pada di layar. Dengan X, seperti yang sudah saya sebutkan, dengan data skor tersebut, dengan total keseluruhan yaitu N sama dengan 12. Lalu, kita hitung X sama dengan hingga dipangkatkan menjadi 2. Lalu kita hitung ke bawah dan mendapatkan hasil seperti yang di layar. Yang ketiga yaitu rata-rata sampel, di mana eh, cara menghitungnya yaitu jumlah data sama dengan 9 sama dengan 904 itu didapat dari kita menghitung ini. X. Dari total data skor yang dijumlahkan menghasilkan 904 di sini. Dengan rumusnya yaitu X sama dengan X per N. N yaitu didapat dari total data skornya yaitu 12. Kita masukkan sesuai rumus. 904 per 12 dibagi 12 sama dengan 75,333. Kemudian yang keempat yaitu simpangan baku atau S, di mana rumusnya S sama dengan X per X pangkat 2 per N kurang 1. Kita masukkan rumusnya S sama dengan 164,665. Di mana kita mendapatkan 164,665 yaitu dari tabel bantu yang kita buat tadi. Hasilnya di sini, lalu kita masukkan sesuai rumusnya di sini. Per 11. Kenapa 11? Karena N tadi kan 12, lalu ini di rumusnya dikurang 1, 12 dikurang 1 menjadi 11. Kita masukkan ke rumus menjadi akar 14,970. Lalu kita sederhanakan menjadi 3,868. Yang kelima yaitu rata-rata nilai hipotesis. Dengan seperti yang di soal sebutkan, dengan skala 25 item dan tiap item maksimal 4 sama dengan skor ideal maksimal sama dengan 25 dikali 4 sama dengan 100. Dan di soal disebutkan bahwa 75% dari rata-rata ideal. Maka hipotesis rata-rata hipotesisnya itu 75% dikali 100. 100-nya didapat dari hasil 25 dikali 4. Maka menghasilkan 25% ini dipecah menjadi 0,75 dikali 100 sama dengan 75. Dengan rata-rata nilai hipotesis yaitu 75. Kemudian ada yang keenam yaitu statistik uji T. Cara menghitung statistik uji T ini dengan rumus T sama dengan X kurang rata-rata hipotesis, lalu S per akar N. X-nya ini, X-stripnya ini kita dapat dari kita menghitung rata-rata sampel, yaitu 75,333. Kita masukkan ke rumus, dikurang 75 rata-rata hipotesisnya, NO. Kita dapat tadi 75, kita masukkan di rumus, lalu S-nya 3,868 kita dapat dari menghitung simpangan baku. Kita masukkan di rumus dan pangkat N-nya itu kita dapat dari total skornya yaitu 12. Kita masukkan sesuai di rumus, lalu kita hitung 3,464 dengan T sama dengan 0,333 per 1,116. Kita bagi dengan hasil statistik uji T-nya yaitu 0,298.
Lalu, pada nomor 7 dan 8 kita menghitung derajat bebas dan nilai t-tabel. Dengan derajat bebasnya yaitu N dengan rumus dB sama dengan N kurang satu. Seperti yang kita tahu, N-nya itu adalah total skornya, yaitu 12 dikurang satu sama dengan 11. Jadi derajat bebasnya yaitu 11. Kemudian di nomor 8, yaitu kita menghitung nilai T-tabel. Dengan taraf, pada soal disebutkan bahwa taraf signifikasinya yaitu 0,05. Dan derajat bebasnya yang tadi kita hitung yaitu 11. Maka pada tabel yang sudah disiapkan secara resmi menunjukkan bahwa pada 0,05 dengan derajat bebas 11 yaitu 2,201. Sehingga hasil yang didapat yaitu T hitungnya yaitu 0,298 dan T tabelnya yaitu 2,201. Seperti yang kita sudah hitung tadi, nilai T tabelnya yaitu 2,201 dan T hitungnya yaitu 0,298 pada statistik uji T. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa T hitungnya itu 0,298 itu lebih kecil dari T tabel yang berjumlah 2,201. Sehingga menunjukkan bahwa hipotesis HO diterima. Sehingga kesimpulan dan interpretasi di akhirnya yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa dengan standar yang ditetapkan. Dan dalam konteks bimbingan dan konseling, hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan itu belum memberikan perubahan yang cukup kuat terhadap tingkat kepercayaan diri siswa, di mana konselor itu dapat mengevaluasi kembali metode layanan, durasi yang digunakan, atau pendekatan yang digunakan nantinya agar hasil dari intervensi yang dilakukan itu menjadi lebih optimal di masa berikutnya ketika dilakukan. Sekian pemaparan dari hasil pengerjaan UAS pada mata kuliah Statistika Dasar. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, kesalahan dalam perhitungan, dan penafsiran dalam menghitung. Saya mohon maaf, saya tutup dengan Panamu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.